Pemirsa, kita ikuti kembali laporan langsung jalannya sidang kasus dugaan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan 9 saksi yang hadir. Kita bergabung dengan jurnalis MGN Marcelina Tumundo di PN Jakarta Selatan. Marcel, siapa saja saksi yang sudah memberikan keterangan hingga siang hari ini? Ya Eva, selamat siang. Dari 9 orang saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan ini, baru 2 saksi yang sudah digali keterangannya dari pihak majelis hakim. Mereka adalah Ridwan Soplanit dan Rifaizal Samuel. Dalam keterangan-keterangan para saksi ini sudah ada sejumlah fakta-fakta persidangan yang kemudian didapatkan dari para saksi, terutama terkait dengan adanya upaya olah TKP yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau kita melihat keterangan dari Ridwan Soplanit dan Rifaizal Samuel ini sangat selaras. Mereka berdua menyampaikan bahwa ketika sedang melakukan proses olah TKP, mereka merasa diawasi dengan keberadaan dari anggota Provos Propam Polri atau dengan adanya kehadiran bawahan dari Ferdy Sambo yang pada saat itu berstatus sebagai Kadif Propam Polri, dan kemudian mereka juga merasa ada sejumlah intervensi yang dilakukan seperti meminta barang-barang bukti yang seharusnya dilakukan atau dimiliki oleh para penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini. Pernyataan terakhir yang tadi kami simak khususnya adalah dari saksi Rifaizal Samuel. Ia menjadi salah satu penyidik yang memimpin proses olah TKP di hari pertama atau di tanggal 8 Juli, beberapa jam saja setelah Brigadir Yosua ini meninggal dunia. Rifaizal Samuel mengatakan bahwa pihaknya sebagai penyidik ini mengatakan bahwa secara pribadi sebetulnya ia mencium adanya sejumlah kejanggalan ketika ia tiba di TKP. Setidaknya ada 4 kejanggalan yang tadi diceritakan oleh Rifaizal Samuel. Yang pertama adalah ketika Rifaizal Samuel ini memerintahkan kepada tim penyidiknya untuk mencari barang bukti berupa telepon genggam dan juga identitas dari jenazah. Kemudian dilakukan oleh anak buahnya, tetapi kemudian tidak dapat ditemukan telepon genggam dan juga identitas dari Brigadir Yosua. Meskipun saat itu ia sudah mengetahui bahwa yang meninggal dunia ini adalah Brigadir Yosua, ajudan dari Ferdy Sambo. Kemudian kejanggalan yang kedua adalah ia melihat posisi dari senjata api ini berada di sebelah kiri dari jenazah Brigadir Yosua. Padahal posisi dari jenazah Brigadir Yosua ini menghadap ke sebelah kanan. Kemudian kejanggalan yang ketiga disampaikan oleh Rifaizal Samuel adalah terkait dengan bekas atau ceceran darah. Tadi disampaikan oleh Samuel bahwa waktu di TKP ia sempat mewawancarai Richard yang pada saat itu berstatus sebagai saksi. Richard mengatakan bahwa ketika ia melepaskan tembakan pertama kali ke Yosua sesuai dengan skenario tembak menembak, Richard langsung mengenai bagian dada dari Brigadir Yosua, dan pada saat itu posisi Yosua sedang berada di depan pintu kamar dari Putri Chandrawati. Tetapi kemudian Rifaizal Samuel melihat posisi jenazah dari Brigadir Yosua ini ada berjarak sekitar 4 meter dari pintu kamar Putri Chandrawati. Seharusnya kalau menurut Rifaizal Samuel, kalau kemudian ada jarak seperti itu, artinya Yosua ini sudah tertembak lebih dahulu, kemudian dia berjalan sekitar 4 meter baru dia terjatuh dan meninggal dunia. Tetapi anehnya menurut Rifaizal ini tidak ditemukan adanya bercak-bercak darah di jarak 4 meter tersebut. Dan kejanggalan yang keempat ini disampaikan oleh Rifaizal adalah posisi atau kondisi dari Richard Eliezer yang menjadi salah satu pihak dalam skenario tembak-menembak ini sama sekali dalam keadaan yang baik, tidak ada bekas luka apapun. Padahal menurut cerita tembak-menembak tersebut, Yosua juga dikatakan melakukan tembakan ke arah Richard Eliezer. Dari sejumlah kejanggalan tersebut, ini tadi sudah didengarkan oleh majelis hakim yang mengajukan pertanyaan, bahkan juga sudah tentunya dicatat menjadi fakta-fakta persidangan yang nantinya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk juga menentukan putusan terkait dengan perkara dugaan pembunuhan berencana ini. Adapun yang duduk sebagai terdakwa untuk saksi hari ini adalah Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Eva.
Iya, selain kejanggalan-kejanggalan yang diungkap oleh para saksi, apa hal baru lainnya yang terungkap dari keterangan saksi dari Polres Jakarta Selatan selaku penyelidik pertama kematian Brigadir Yosua, Marcel? Eva, untuk fakta-fakta lainnya tadi yang juga dijabarkan dalam persidangan saat ini adalah ketika Ketua Majelis Hakim sedang menanyakan kepada saksi pertama, Ridwan Soplanit, tadi sempat diputarkan ada sebuah video hasil dari DVR CCTV yang sudah disita oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Video ini sebetulnya sudah sempat diputarkan kemarin ketika dilakukan sidang untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, tetapi kembali diputarkan pada hari ini karena ini juga menjadi materi yang sangat penting untuk membuktikan apakah betul salah satu kronologi yang tercantum dalam surat dakwaan bahwa Ferdy Sambo dikatakan dalam dakwaan sempat menjatuhkan senjata api yang menurut ajudannya ini adalah jenis HS, dan kemudian Ferdy Sambo disebut menggunakan sarung tangan, dan juga ketika senjatanya tersebut jatuh, Ferdy Sambo dikatakan melarang ajudannya ini untuk mengambil senjata tersebut. Dalam rekaman DVR yang tadi diputarkan di ruang persidangan, kami juga turut menyaksikan dan terlihat bahwa Ferdy Sambo ini datang tidak jauh berbeda, hanya sekitar 5 menit jaraknya antara Ferdy Sambo dengan kedatangan pertama dari Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Kemudian ketika Ferdy Sambo turun, sebelum sosok dari Ferdy Sambo ini muncul di dalam video tersebut, sempat ada ajudannya, Azan Romer, yang terlihat terburu-buru atau dalam kondisi yang berlari menuju ke Ferdy Sambo. Tetapi kurang jelas apa yang kemudian dilakukan oleh Azan Romer yang membuatnya berlari tersebut, karena Ferdy Sambo posisinya ini tertutup oleh mobil kalau dari sudut pengambilan kamera CCTV tersebut. Dan yang juga menjadi fakta baru adalah ternyata dari DVR tersebut nampak Ferdy Sambo tidak mengenakan sarung tangan sama sekali, baik di tangan kiri maupun di tangan kanannya. Tetapi terlihat ketika ia berjalan dari mobil menuju ke rumah dinasnya itu, ia sempat merogoh kantong celana di bagian kanannya. Ini tentunya juga bisa menjelaskan terkait dengan adanya potongan dari barang bukti yang perlu juga untuk dibuktikan dalam persidangan ini, karena sebelumnya disebutkan oleh dalam surat dakwaan maupun dari para saksi, sejatinya ada 2 alat bukti senjata, yaitu senjata api jenis HS dan juga senjata api jenis Glock 17 yang sudah disita oleh JPU. Tetapi yang masih kurang jelas ini adalah bagaimana kemudian penggunaan dari kedua senjata api ini, yang mana yang sebetulnya digunakan oleh Richard Eliezer dan yang mana yang kemudian juga digunakan atau diduga digunakan oleh Ferdy Sambo. Karena dari 2 senjata ini total dari penyidik ini menyita ada sebanyak 10 selongsong peluru dan juga ada 3 proyektil dan ada beberapa serpihan yang masih belum cocok dengan sisa dari amunisi yang berada di dalam senjata api tersebut. Tentunya hal ini yang masih akan terus didalami dalam persidangan-persidangan berikutnya, yang mana selain atau sesudah nantinya memeriksa saksi-saksi fakta yang berada di TKP, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan dari para saksi ahli. Untuk sementara demikian, Eva. Marcel, sebelumnya rencananya ada 10 saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini, tetapi ada 1 saksi yang tidak hadir. Siapa saksi yang tidak hadir dan apa alasannya tidak hadir dalam persidangan hari ini? Dari 10 saksi yang dijadwalkan, 1 yang tidak hadir ini adalah mantan Kabak Gakum Provos Propam Polri Kombes Polisi Susanto Haris. Ia tidak hadir dalam persidangan kali ini, tetapi tadi untuk keterangan dari Jaksa Penuntut Umum belum menyampaikan secara resmi apa sebetulnya alasan dari ketidakhadiran saksi Susanto Haris dalam persidangan kali ini. Sebetulnya untuk keterangan dari Susanto Haris ini juga cukup penting karena pihaknya yang pada saat itu menjabat sebagai Kabak Gakum Provos, ia disebutkan oleh sejumlah saksi menjadi salah satu pihak yang meminta barang bukti dari penyidik Polres Jakarta Selatan untuk disita sementara oleh pihak Propam Polri. Dan menurut keterangan saksi lainnya, alasan Susanto meminta senjata tersebut adalah karena
karena adanya skenario tembak-menembak antara dua anggota Polri. Atau dengan kata lain, pihak Propam ini menyampaikan bahwa kejadian tewasnya Yosua ini adalah bersifat internal, bukan hanya pidana tetapi juga bersifat internal, sehingga yang harus mendalami atau menginvestigasi adalah dari pihak Propam Polri. Hal itu menjadi salah satu poin yang dilakukan oleh saksi Susanto Haris dengan meminta beberapa alat bukti dari penyidik Polres Jakarta Selatan, yang mana barang bukti yang diminta oleh pihak Susanto atau oleh pihak Propam ini adalah senjata api, kemudian juga proyektil peluru, selongsong peluru, dan juga barang bukti lainnya yang sangat penting untuk mengungkap terkait dengan adanya kasus dugaan pembunuhan berencana ini. Kami belum mengetahui pasti apakah saksi Susanto Haris ini akan dijadwalkan kembali, tetapi tentunya dari pihak JPU maupun kuasa hukum nantinya bisa mengajukan kepada majelis hakim jika dirasa perlu saksi ini kembali dijadwalkan dalam persidangan. Kita akan nantikan bersama apakah keterangan saksi yang tidak hadir hari ini cukup penting dan nanti akan dijadwalkan kembali. Eva. Baik. Terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi.